Latar belakang, pajak adalah sumber penerimaan negara yang vital untuk pembangunan dan pemerintahan. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain terkait pekerjaan atau jasa oleh orang pribadi dalam negeri. Peraturan PPh 21 terus berkembang mengikuti kebijakan fiskal dan ekonomi, tantangan pemahaman regulasi, kerumitan perhitungan, dan pelaporan SPT. Perumusan masalah yang pertama, apa definisi dan dasar hukum PPh 21? Yang kedua, siapa subjek dan objek PPh 21? Yang ketiga, bagaimana mekanisme perhitungan PPh 21? Yang keempat, bagaimana prosedur pelaporan PPh 21? Dan yang kelima, apa tantangan dan solusi implementasi PPh 21? Tujuan makalah menjelaskan definisi dan dasar hukum PPh 21, mengidentifikasi subjek dan objek PPh 21, menjabarkan mekanisme perhitungan PPh 21, mendeskripsikan prosedur pelaporan PPh 21, dan menganalisis tantangan dan solusi implementasi PPh 21. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama ada dari aspek teoritis, memperkaya literatur tentang pajak penghasilan pasal 21 dalam konteks perpajakan Indonesia, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Yang kedua ada aspek praktis, bagi wajib pajak meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan khususnya PPh 21 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Bagi mahasiswa menjadi referensi dalam mempelajari konsep dan implementasi PPh 21. Bagi pemberi kerja membantu dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemotong pajak dengan lebih akurat dan efisien. Bagi pemerintah, kontribusi pada upaya edukasi perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Selanjutnya, definisi dan dasar hukum PPh 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum pengenaan PPh 21 adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan dan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 per PMK titik 010 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 16 per PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya ada subjek dan objek PPh 21. Subjek PPh 21 adalah pihak-pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong PPh 21, yaitu yang pertama ada pegawai tetap, yang kedua pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang ketiga penerima pensiun, yang keempat penerima honorarium, yang kelima penerima upah, dan yang keenam orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Objek PPh 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur maupun tidak teratur oleh subjek pajak yang meliputi yang pertama penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak. Besarnya PTKP per tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 adalah sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif PPh 21. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena
pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Desain penghasilan kena pajak, tarif pajak sampai dengan 50 juta dikenakan 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%. Di atas 500 juta dikenakan 30%. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal. Data pajak, perkembangan penerimaan PPh 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam struktur penerimaan pajak Indonesia. Berdasarkan data Direktur Jenderal Pajak, kontribusi PPh 21 terhadap total penerimaan pajak penghasilan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dengan rata-rata kontribusi sekitar 20-25% dari total penerimaan PPh non-migas. Berikut adalah yang menunjukkan perkembangan penerimaan PPh 21 dalam 5 tahun terakhir. Penerimaan PPh 21 dalam triliun rupiah. Di tahun 2019, 148,63 triliun. Persenannya di 8,12%. Kontribusi terhadap total PPh non-migas 24,5%. Di tahun 2020, 132,18 triliun untuk pertumbuhannya minus 11,07%. Untuk kontribusi PPh non-migasnya di 23,8%. Di tahun 2023, 143,71 triliun untuk pertumbuhannya di 8,72%. Untuk kontribusi non-migasnya di 22,9%. Di tahun 2022, 161,45 triliun. Untuk pertumbuhannya di 12,34%. Untuk kontribusi non-migasnya di 23,2%. Di tahun 2023, 178,82 triliun. Untuk pertumbuhannya di 10,76%. Untuk kontribusi non-migasnya di 24,1%. Tingkat kepatuhan wajib pajak PPh 21. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan PPh 21 melalui SPT masa masih perlu ditingkatkan. Data menunjukkan bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT masa PPh 21 dalam beberapa tahun terakhir berkisar antara 65% hingga 75%. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PPh 21 antara lain: 1. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan. 2. Kualitas pelayanan Fiskus. 3. Sanksi perpajakan. 4. Kesadaran wajib pajak. 5. Kontribusi sistem administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai program termasuk sosialisasi perpajakan, penyederhanaan sistem administrasi, dan penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Perhitungan pajak, mekanisme umum perhitungan PPh 21. Secara umum, mekanisme perhitungan PPh 21 mengikuti langkah-langkah berikut. Menghitung penghasilan bruto, penghasilan teratur, gaji pokok, tunjangan tetap, dan penghasilan teratur lainnya. Penghasilan tidak teratur, bonus, THR, jasa produksi, dan penghasilan tidak teratur lainnya. Menghitung penghasilan neto. Bagi pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun, dan iuran yang terkait dengan gaji seperti iuran pensiun, iuran JHT. Bagi penerimaan pensiun, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2.400.000 per tahun. Menghitung penghasilan neto setahun. Untuk penghasilan yang diterima secara teratur, penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Untuk penghasilan yang diterima tidak teratur, dijumlahkan dengan penghasilan teratur. Menghitung penghasilan kena pajak PKP. PKP penghasilan neto setahun PTKP. Menghitung PPh 21 terutang. PPh 21 terutang PKP dikali tarif pasal 17. Menghitung PPh 21 sebulan. PPh 21 sebulan sama dengan PPh 21 terutang dibagi 12. Contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap. Andi adalah seorang pegawai tetap di PT XYZ dengan status tidak kawin. Setiap bulan ia menerima gaji pokok sebesar 10 juta, tunjangan transport 1 juta, dan tunjangan makan 500.000. PT XYZ mengikutsertakan Andi dalam program pensiun dengan iuran sebesar 3% dari gaji pokok atau 300.000 per bulan, dan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran 2% dari gaji pokok atau 200 per bulan. Penghasilan bruto, gaji pokok 10 juta, tunjangan transportasi 1 juta, tunjangan makan 500.000, total penghasilan bruto sebulan 11.500.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 11.500.000 sama dengan 575.000. Tidak melebihi batas maksimal. Iuran pensiun 300.000, iuran BPJS Ketenagakerjaan 200.000, total pengurangan 1.075.000. Penghasilan neto setahun 10.425.000 dikali 12 bulan. Hasilnya 125.100.000 rupiah. Penghasilan kena pajak 125.100.000 rupiah dikurangi 54 juta, PTKP tidak kawin, tanggungan 0 sama dengan 71.100.000 rupiah. PPh 21 terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 71.100.000 rupiah dikurangi 50 juta sama dengan 15% dikali 21.100.000 rupiah sama dengan
Rp3.165.000. Total PPh 21 terutang setahun Rp2.500.000 ditambah Rp3.165.000 sama dengan Rp5.665.000. PPh 21 sebulan Rp5.665.000 dibagi 12 bulan sama dengan Rp472.083,33 dibulatkan menjadi Rp4.472.83. Jadi PPh 21 yang dipotong dari penghasilan Andi setiap bulan sebesar Rp472.83. Untuk contoh kedua, Budi adalah seorang manajer di PT ABC dengan status kawin tanggungan 2. Setiap bulan ia menerima gaji pokok sebesar 25 juta, tunjangan jabatan 5 juta, dan tunjangan keluarga 2 juta. PT ABC mengikut sertakan Budi dalam program pensiun dan dengan iuran sebesar 3% dari gaji pokok atau Rp750.000 per bulan, dan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran 2% dari gaji pokok atau Rp500.000 per bulan. Penghasilan bruto, gaji pokok 25 juta, tunjangan jabatan 5 juta, tunjangan keluarga 2 juta, total penghasilan bruto sebulan 32 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 32 juta sama dengan Rp1.600.000. Dibatasi maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6 juta per tahun. Iuran pensiun Rp750.000, iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp500.000, total pengurangan Rp1.750.000. Penghasilan neto setahun 32 juta. Penghasilan neto sebulan 32 juta dikurangi Rp1.750.000 sama dengan Rp30.250.000. Penghasilan neto setahun Rp30.250.000 dikali 12 bulan sama dengan Rp363 juta. Penghasilan kena pajak Rp363 juta dikurangi Rp67.500. PTKP kawin tanggungan 2 Rp54 juta ditambah Rp4.500. 2 dikali Rp4.500 sama dengan Rp295.500.000. PPh 21 terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 250 juta dikurangi 50 juta sama dengan 15% dikali 200.000 sama dengan 30 juta. 25 juta dikali 25% dikali 295.500.000 dikurangi 250 juta sama dengan 25% dikali 45.500.000 sama dengan 11.375.000. Untuk PPh sebulan sama dengan total PPh 21 terutang setahun Rp2.500.000 ditambah 30 juta ditambah Rp11.375.000 sama dengan Rp43.875.000. PPh 21 sebulan Rp43.875.000 dibagi 12 bulan sama dengan Rp3.656.250. Jadi PPh 21 yang dipotong dari penghasilan Budi setiap bulan adalah Rp3.656.250. Perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, perhitungan PPh 21 dilakukan dengan cara yang berbeda tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Upah harian, mingguan, atau bulanan. Jika penghasilan sehari kurang lebih Rp450.000 dan jumlah kumulatif dalam sebulan kurang lebih PTKP sebulan, PTKP dibagi 12 maka tidak dikenakan PPh 21. Jika penghasilan sehari kurang lebih Rp450.000 tetapi jumlah kumulatif dalam sebulan lebih dari PTKP sebulan, maka kelebihannya dikenakan PPh 21. Jika penghasilan sehari lebih dari Rp450.000 maka dikenakan PPh 21. Upah satuan atau borongan. Jika upah sebulan kurang lebih dari PTKP sebulan maka tidak dikenakan PPh 21. Jika upah sebulan lebih dari PTKP sebulan maka kelebihannya dikenakan PPh 21. Contoh perhitungan. Citra adalah seorang tenaga lepas yang bekerja pada sebuah proyek dengan upah harian sebesar Rp500.000 dalam bulan Oktober. Citra bekerja selama 20 hari. Perhitungan PPh 21. Penghasilan brutonya kan tadi Rp500.000, upah hariannya Rp500.000. Total hari kerjanya 20 hari. Nah, untuk total penghasilan bulan Oktober Rp500.000 dikali 20 hari sama dengan 10 juta. Untuk penghasilan kena pajak, karena upah hariannya lebih dari Rp450.000, maka seluruh penghasilan dikenakan PPh 21. PKP sama dengan 10 juta dikurangi 54 juta dibagi 12 bulan, sama dengan 10 juta dikurangi 4.500.000 sama dengan 5.500.000. PPh 21 terutang, PPh 21 5% dikali 5.500.000 sama dengan Rp275.000. Jadi, PPh 21 yang dipotong dari penghasilan Citra untuk bulan Oktober adalah sebesar Rp275.000.
Pelaporan PPh 21 terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu pelaporan SPT masa PPh 21 yang bisa dapat dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik atau biasa yang disebut dengan e-SPT atau e-Bupot 21 atau 26 maupun formulir kertas tergantung ketentuan wajib pajak. Peraturan terbaru mewajibkan sebagian wajib pajak tertentu untuk melaporkan SPT masa PPh 21 secara elektronik. Yang kedua, yaitu ada SPT tahunan. SPT tahunan adalah laporan pajak penghasilan tahunan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi. Pelaporan SPT tahunan bisa dilakukan secara manual, mengirimkan dokumen fisik ke KPP atau elektronik e-filing. Manual hanya diperbolehkan bagi wajib pajak yang belum pernah melaporkan secara elektronik dan tidak termasuk kategori wajib pelapor elektronik seperti yang diatur dalam Per 02 atau PJ 2019. Wajib pajak yang sudah pernah lapor elektronik terdaftar di KPP Madya atau wajib lapor SPT masa PPh 21 secara elektronik wajib menggunakan pelaporan elektronik. Yang ketiga, yaitu ada pelaporan manual dan elektronik. Pelaporan manual masih diperbolehkan untuk SPT tahunan orang pribadi dengan syarat tertentu, terutama bagi yang belum pernah lapor elektronik dan tidak termasuk kategori wajib lapor elektronik. Untuk SPT masa PPh 21, pelaporan manual bisa dilakukan, tapi semakin diarahkan ke pelaporan elektronik menggunakan aplikasi e-Bupot 21 atau 26 atau e-SPT untuk efisiensi dan kemudahan. Pelaporan elektronik memudahkan proses mempercepat pengelolaan data dan mengurangi beban administrasi. Kemungkinan ada tantangan PPh 21 dan solusinya ya. Untuk tantangannya, penerapan tarif efektif rata-rata atau biasa yang disebut dengan TER yang baru mulai berlaku Januari 2024 menimbulkan beban kerja tinggi untuk penyesuaian sistem dan resiko kesalahan perhitungan yang bisa disebabkan kurang bayar atau lebih bayar signifikan, terutama pada karyawan yang berpenghasilan tetap, karyawan masuk di tengah tahun, dan bukan karyawan non-pegawai. Kurangnya sosialisasi kepada karyawan dan penerima penghasilan lain menyebabkan kebingungan terkait perubahan penghasilan bersih akibat penerapan TER. Kesalahan perhitungan sering terjadi karena kurangnya pemahaman aturan, salah hitung penghasilan bruto, salah menentukan status PTKP, tidak memasukkan komponen biaya jabatan atau potongan lain, dan penggunaan tarif pajak yang keliru. Beban administratif meningkat, terutama kewajiban pembuatan bukti potongan harian untuk upah harian bertentang dengan tujuan simplifikasi. Isu kerahasiaan data dalam pelaporan elektronik e-Bupot 21 atau 26 karena informasi gaji dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Resiko cash flow perusahaan akibat kelebihan bayar PPh 21 yang harus didistribusikan kembali ke karyawan walaupun dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kompleksitas penghitungan untuk pegawai dan non-pegawai serta penghasilan keseimbangan dan tidak berkeseimbangan menambah tantangan teknis dalam pemotongan pajak. Untuk solusi PPh 21, sosialisasi yang edukasi intensif kepada pemberi kerjaan dan karyawan mengenai perubahan aturan dan dampak agar tercipta pemahaman yang sama, pelatihan dan peningkatan kapasitas staf pengajian agar memahami aturan perpajakan terbaru dan cara perhitungan yang benar. Penggunaan software akuntansi dan aplikasi e-Bupot 21 atau 26 yang terintegrasi untuk meminimalisir kesalahan perhitungan dan mempermudah pelaporan elektronik. Konsultasi dengan konsultan pajak atau ahli perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan menghindari kesalahan fatal serta membantu menyelesaikan jika terjadi kurang bayar atau kelebihan bayar. Penyesuaian sistem internal dan proses kerja untuk mengakomodasi kewajiban pembuatan bukti potong harian dan mengelola cash flow akibat kelebihan bayar. Peningkatan fitur keamanan dan kerahasiaan dapat pada sistem pelaporan elektronik untuk melindungi informasi sistem wajib bayar pajak. Untuk kesimpulan dari materi PPh 21, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau biasa yang disebut dengan PPh 21, dapat ditarik berbagai kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, yaitu kerangka hukum PPh 21 diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Pajak. Penghasilan sebagai dasar utama dilengkapi dengan peraturan teknis berupa peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika perekonomian. Yang ketiga, yaitu subjek PPh 21 mencakup berbagai kategori penerima penghasilan, termasuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerimaan pensiun, dan penerimaan honorium. Sedangkan objek PPh 21 meliputi berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tersebut. Yang keempat, yaitu ada perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mekanisme yang berbeda untuk tiap kategori penerima penghasilan dan memperhatikan komponen-komponen sebagai penghasilan bruto, pengurangan PTKP, dan tarif pajak yang berlaku. Yang kelima, yaitu ada pelaporan PPh 21 dilakukan melalui SPT masa bulanan, SPT masa tahunan, dengan opsi pelaporan secara manual atau elektronik yang biasa disebut dengan e-filing, yang menawarkan kemudian dan efisiensi bagi wajib pajak. Yang keenam, kepatuhan
Wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban PPh 21 masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah.